karena waktunya juga sudah pukul 19, mungkin kita mulai aja ya webinar kali ini. Baik. Untuk peserta mungkin yang tidak berhalangan buat on kamera bisa on kamera. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Surokim selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura yang saya hormati. Kemudian yang terhormat Ibu Khoniah selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati pula Kak Adit selaku pemateri kita pada malam hari ini. Serta tak lupa yang saya cintai dan yang saya banggakan para peserta webinar Hukum Komunikasi. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat taufik inayah serta inayahnya kita dapat berkumpul secara online di webinar kali ini ya. Kemudian teman-teman, tak kenal maka tak sayang nih, jadi izinkan juga saya di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldina Aulia Aristanti Putri, saya mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2019. Jadi akan menjadi moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir begitu. Nah, sebelum acara ini kita mulai, jadi agar acara ini kita bisa berjalan dengan lancar, dari awal sampai akhir kita bisa mendapat manfaat dari sharing bersama Kak Adit nanti, jadi bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Jadi teman-teman, pada webinar malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang sebenarnya hangat juga begitu ya, tentang jurnalistik. Jadi di sini kita akan membahas tentang pentingnya menjadi jurnalis yang melek hukum. Jadi jurnalistik dan juga hukum itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena mereka itu saling berkaitan. Nah, dalam kegiatan jurnalistik, hukum itu dia ibaratkan sebagai pondasi atau dasar dari semua pelaksanaan aktivitas jurnalistik. Nah, karena segala aktivitas jurnalistik itu harus patuh pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan. Maka dari itu pada webinar kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjadi jurnalistik yang melek hukum. Jadi marilah kita simak pemaparan nanti dari pemateri kita, Kak Adit. Terima kasih Kak Adit karena sudah bersedia meluangkan waktu dari kesibukannya untuk berbagi ilmu bersama kami. Terima kasih banyak Kak Adit. Ya, sama-sama Ilma juga semuanya. Semoga nanti ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sharing aja ya. Ya, amin. Ya, terima kasih Kak Adit. Nah, Kak Adit, jadi sebelum nanti Kakak menyampaikan materinya, saya juga untuk menyampaikan peraturan webinar pada malam hari ini ya Kak Adit ya. Baik, jadi nanti pemateri itu akan menyampaikan materi selama 30 menit. Nah, setelah itu 15 menit setelahnya kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti peserta bisa menanyakan tentang materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Kemudian untuk peserta, untuk kamera ya, bagi yang tidak berhalangan bisa untuk mengaktifkan kameranya, begitu, agar terkesan hidup juga gitu, sesi sharing kali ini. Terus kemudian peserta juga dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama webinar ini berlangsung. Jadi nanti ada waktu untuk tanya jawab, jadi bisa di-on-kan setelah sesi tanya jawab tersebut. Nanti peserta juga wajib untuk mengisi link karena ini salah satu persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti akan mengirimkan link sertifikat ini ke room chat di sini atau nanti juga bisa dikirim ke grup WA seperti itu.
Nanti selama webinar berlangsung, peserta juga berkesempatan untuk bertanya kepada pemateri. Nanti bisa ditulis di room chat atau bisa on-kan kamera dan juga di on-kan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung. Seperti itu. Nah, kemudian tak kenal maka tak sayang juga. Jadi saya akan memperkenalkan siapa sih pemateri kita pada hari ini gitu. Jadi izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Adit. Kak Adit ini bernama lengkap Aditya Aksani Takwim, SPSI. Beliau lahir di Bandung tanggal 21 Februari 1994. Untuk pengalaman bekerjanya, Kak Adit ini pernah menjadi news presenter dan reporter di Kompas TV Jawa Barat pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, untuk sekarang Kak Adit bekerja sebagai field producer di CNN Indonesia mulai tahun 2018 hingga sekarang. Untuk penghargaan yang pernah Kak Adit raih sendiri, Kak Adit ini pernah menjadi Duta Bahasa Jawa Barat pada tahun 2017. Kemudian yang terbaru, Kak Adit menjadi runner-up 2 Mr. Tauris Indonesia Jawa Barat tahun 2018. Begitu ya Kak Adit. Betul. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Adit untuk bisa memaparkan materinya untuk berbagi bersama kita. Waktu dan tempat saya silakan Kak Adit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah hukum dan juga jurnalistik, ini memang sangat-sangat berkaitan ya. Ini saya sambil buka materinya. Nah, sebenarnya sangat-sangat berkaitan. Kenapa? Karena betul seperti latar belakang yang kemarin Ilma kirim, bahwa seseorang itu harus paham hukumnya dulu seperti apa, agar nantinya bisa menyampaikan informasi ke masyarakatnya lebih jelas lagi. Sayangkan kalau misalnya kita menyampaikan informasi hukum, terutama malah jadi blunder ke masyarakatnya, atau malah jadi bikin bingung ke masyarakatnya. Sama halnya dengan hal-hal lain, misalnya tentang gizi, itu juga kan kita harus tahu dulu vitamin A itu manfaatnya apa dan apa segala macam seperti itu. Itu juga berlaku sesuai dengan yang tadi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang hukum. Bentar, saya sambil buka materinya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, boleh banget silahkan tanya. Jangan sungkan ya. Oke. Nah, kenapa sih sebetulnya kita tuh harus bisa atau melek dulu tentang hukum itu sendiri? Karena kan di hukum ini ada istilah-istilah yang sangat-sangat krusial banget. Kalau misalnya kita nyebutin salah, pengertian salah itu malah jadi bikin salah data gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak kasus-kasus persidangan. Misalnya beberapa hari yang lalu saya ditempatkan atau liputan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terus juga saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan itu membahas tentang hukum-hukum atau kasus-kasus korupsi. Kemudian juga yang terbaru kemarin juga saya sempat main ke KPK. Di sana ada mantan Menteri KKP Edi Prabowo yang sempat ditangkap oleh KPK karena kasus benih lobster dan segala macamnya. Tantangannya adalah kita harus bisa menyampaikan informasi tersebut dengan sangat jelas. Kenapa? Karena kalau nggak jelas bahaya. Kita sebagai jurnalis itu sebagai ujung tombak dari si media tersebut untuk bertemu dengan masyarakat. Yang disalahin siapa nanti kalau salah? Yang disalahin itu adalah jurnalisnya. Kenapa? Jurnalisnya menyampaikan informasi yang tidak tepat, bahkan salah. Bahkan sekarang kan kalau misalnya teman-teman lihat nih, di beberapa media sosial udah ada yang namanya buzzer, terus juga udah ada yang namanya pro dan kontra dari masing-masing tim dan segala macam. Itu nanti justru akan menyerang teman-teman semua, tidak hanya medianya, tapi lebih ke pribadinya juga. Terus juga, kenapa sih sangat penting? Karena yang pertama itu tadi penyampaian informasi, yang kedua pemberi edukasi. Nah, jurnalis di sini yang memiliki latar belakang hukum terutama, ini harus bisa mengedukasi masyarakat atau pemirsa dengan bahasa-bahasa hukum yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh para audiensnya atau para pemirsanya.
kayak misalkan aku waktu itu lagi ngebahas bahasa ekonomi, lagi ngebahas tentang inflasi dan apa segala macam. Itu lebih sulit ternyata ketika membahas tentang hukum. Kalau hukum karena kan kita sering sehari-hari ya. Sehari-hari dalam artian ya kasus-kasus kayak penembakan atau apa segala macam itu kan memang sering-sering terjadilah di kehidupan kita sehari-hari. Tapi untuk yang orang awam, terutama saya di bidang ekonomi, ketika pada saat itu menyampaikan tentang ekonomi itu sangat bingung sekali bahasa-bahasa ekonomi harus seperti apa. Sama pun ketika saya pertama kali membawa kasus-kasus hukum, itu yang namanya belajarnya harus benar-benar belajar, nggak boleh salah, riset terutama, terus juga harus benar-benar tahu celah-celahnya apa, kasusnya apa, karena kan kalau hukum ini bukan kasus yang kemarin, dalam artian yang kemarin terjadi terus ada bahasan apa segala macam baru di live reportkan, enggak kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu runtutannya seperti apa, terus ke belakangnya ini seperti apa, si hukum ini jalurnya seperti apa, udah pra-peradilankah, ataukah banding, ataukah apa, urutannya seperti apa. Nah itu yang harus benar-benar disampaikan kepada masyarakat, karena kita tugasnya sebagai jurnalis itu adalah penyampai edukasi atau memberikan edukasi kepada para pemirsanya. Terus yang berikutnya tadi sudah disebutkan adalah sebagai ujung tombak. Kenapa sebagai ujung tombak? Ya tadi, karena kalau misalkan kita yang salah, justru medianya yang kena, nanti dari atasan kita yang dimarahin atau yang ditegur adalah kita gitu. Jadi ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semua, terutama saya juga, karena kan saya bukan orang yang berlatar di bidang hukum. Dari psikologi ke hukum itu sangat-sangat jauh. Jadi benar-benar harus mau nggak mau belajar, setiap live report, setiap ada penugasan, itu harus benar-benar riset terlebih dahulu agar nantinya live reportnya bisa berjalan dengan lancar. Deg-degan banget. Kenapa? Karena takut salah menyampaikan. Intinya takut salah menyampaikan, karena ini kan sesuatu yang sangat sensitif, terutama untuk disampaikan ke pemirsa atau ke penonton gitu. Terus yang berikutnya, kalau kita berbicara masalah, mana ya? Oke, nah sebetulnya kalau misalkan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi seorang yang setidaknya pahamlah tentang masalah-masalah hukum di bidang jurnalistik, yang pertama itu kita harus riset. Tadi saya udah bilang ya, riset penting banget. Kenapa penting banget? Itu adalah modal awal teman-teman melakukan perjalanan liputan. Gak mungkin kita perang tanpa senjata, intinya kayak gitu. Gak mungkin kita perang tanpa senjata. Jadi benar-benar kitanya harus menyiapkan dulu bahan-bahannya apa, risetnya apa. Biasanya nih kalau di TV saya di CNN itu malam-malam nanti akan dikasih tahu penugasan untuk besok harinya apa. Nih bentar lagi nih habis Isya pasti nanti akan dikasih tahu besok saya ngerjain apa. Nah, malam-malam itu juga kalau bisa sebelum tidur atau sebelum istirahat kita harus bisa riset dulu, seenggaknya riset untuk awal ya. Misalnya besok ternyata tugasnya ke KPK. Nanti dari kantor itu biasanya suka udah ngasih kisi-kisi. Kita ngebahas apa? Bahas tentang Edi Prabowo, bahas tentang Wali Kota Cimahi, bahas tentang kasus-kasus korupsi yang lainnya, atau main ke KPK segala macam kayak gitu. Wawancara juru bicaranya, wawancara ahli hukum, wawancara apa segala macam. Nah, kita riset dulu nih, oh ternyata kasusnya adalah tentang Edi Prabowo lah sebagai contoh. Oke, tahapannya sudah sampai mana? Sudah diperiksa berapa kali? Terus sekarang statusnya seperti apa? Nanti ke depannya akan seperti apa? Persidangannya kapan dan apa segala macam. Itu harus kita sudah punya pegang sebagai bahan sebelum nanti kita main ke KPK dan wawancara juru bicaranya. Nanti setelah sampai KPK, barulah kita coba tanya-tanya ke teman yang lain. Karena kan nanti di KPK juga akan banyak teman-teman jurnalis yang lain. Gak hanya sebatas CNN doang, gak hanya sebatas Metro doang, gak hanya sebatas salah satu TV atau media cetak atau media online doang, tapi di situ ada banyak banget. Nah, selain tadi riset, ketika sudah ada di lapangan, kita harus wawancara sambil nunggu. Biasanya nih kalau narasumber ini suka agak-agak ngaret, suka agak-agak lama gitu, apalagi orang-orang atau humas di salah satu instansi terkait itu yang benar-benar kadang-kadang suka nunggunya lama. Sambil nunggu, nah agar kita lebih menguasai lagi nih apa yang kita akan sampaikan ke pemirsa nanti, kita bisa melakukan sharing. Sharing ini dalam artian dengan wartawan lain, karena kita mungkin akan ketemu sama wartawan yang memang ahli di bidang hukum. Kayak teman saya juga ada yang memang lulusan hukum, ada memang jurusan komunikasi dan apa segala macam. Jadi itu benar-benar banyak. Kita sharing di sana sampai benar-benar
bertemu dengan narasumbernya atau bertemu dengan humasnya, atau sebelum kita wawancara, atau sebelum kita ketemu sama tersangkanya atau tokoh-tokoh utama yang nanti kita memang perlukan datanya, kita bisa sharing dulu sama mereka semua. Bro, sebenarnya kasus ini tuh udah nyampe kemana sih? Oh, berarti nanti bakal gini dong tahapannya. Oh, berarti bakal gini dong tahapannya. Nanti setelah ini berarti harus ngapain lagi nih kitanya? Oke, berarti nanti bla 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 itu kita akan kumpulin datanya, karena semua wartawan itu tuh punya risetnya masing-masing. Nah, nanti ketika di lapangan itu akan benar-benar di-sharingin lagi. Tadi gue dapat berita ini, tadi ada info terupdate ini. Jadi nanti ketika kita berbicara masalah jurnalis melek hukum atau bahasa-bahasa hukum, itu sudah benar-benar paham gitu di lapangannya. Nah, setelah itu sebenarnya tipsnya itu mudah banget sih sebenarnya. Yang penting adalah membaca. Dari riset itu adalah membaca. Karena kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak akan pernah tahu nanti isi beritanya, isi liputannya seperti apa. Mungkin teman-teman semua pernah lihat di akun-akun media sosial yang akhirnya reporternya jadi bahan bulian, yang reporternya jadi bahan meme-meme kayak gitu, ya kan? Itu karena mereka mungkin kurang membaca seperti itu. Makanya sebagai jurnalis yang harus melek hukum itu tuh penting banget yang namanya baca. Setelah itu latihan. Nah, latihannya adalah agar tidak, maksudnya agar nggak kelihatan bego-bego banget gitu ya tentang bahasa-bahasa hukum atau istilah-istilah hukum. Latihan dulu sebelum misalkan Dit nanti live report ya jam 7, Dit live report ya nanti apa segala macam, bahas ini segala macam. Kita harus latihan dulu kitanya. Oh iya, nanti gue bakal ngomong ini, gue bakal membahas ini dengan istilah ini. Terus nanti kita juga bisa nih sampaikan sedikit ya. Misalkan kemarin yang Rizik Syihab itu pra peradilan ditolak. Nah, kita bisa sebutin pra peradilan adalah bla 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 bla. Jadi seenggaknya kita tidak terlihat bodoh di depan kamera gitu, dengan kita bisa menyampaikan istilah-istilah hukum tersebut seperti yang Ilma tulis di latar belakang, karena kan ada kebanyakan jurnalis itu memang belum paham tentang istilah-istilah hukum apa segala macam. Nah, makanya agar tidak terlihat bodoh di depan kamera, kita bisa baca-baca dulu atau menyebutkan arti atau definisi dari si istilah-istilah tersebut agar masyarakat juga paham, kita juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Karena itu tuh akan terbaca ketika kita paham dengan materinya, ekspresi kita pun akan memperlihatkan itu gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti sama materi yang kita sampaikan, ekspresi kita juga akan kelihatan lebih blah-bloh gitu kalau kata bahasa Indonesianya. Terus yang berikutnya adalah kitanya juga harus percaya diri dan berani. Itu mah udah mutlak harus percaya diri dan berani. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri menyebutkan definisinya, kita nggak berani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, itu akan sangat merugikan kita juga, karena tanggung jawabnya adalah besar ketika kita menyampaikan informasi yang terjadi di lapangan dengan sebenar-benarnya gitu. Terus yang terakhir tipsnya adalah mau belajar. Kenapa mau belajar? Karena kayak aku bukan orang hukum, bukan orang yang paham dengan istilah-istilah hukum, tapi kalau nggak mau belajar, itu udah pasti akan nol besar. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan emang mau belajar jadi jurnalis, harus mau belajar, harus berani, harus bisa jadi diri sendiri juga, dan nggak pernah malu untuk bertanya itu. Karena kalau misalkan kita nggak nanya, udah deh, mau nanti liputannya kayak gimana, mau nanti informasi yang kita sampaikan ke pemirsanya akan seperti apa, itu yang benar-benar bikin blunder sendiri ke kita. Kita pantas nggak sih untuk menyandang ini? Karena kan sekarang banyak banget nih kayak beberapa influencer atau youtuber berbicara tapi kurang tahu dengan ilmunya, atau kurang paham tentang konteksnya, atau misalnya bukan spesialisasinya tapi ternyata dia malah ngebahas ini apa segala macam. Nah, itu setengahnya untuk meminimalisir itu, makanya kita harus benar-benar belajar, baca, riset, dan juga mau nanya sama teman-teman jurnalis yang lain atau mungkin sama senior-senior lain. Karena biasanya ketika kita misalkan main ke KPK, ke DPR, ke Polda, ke pengadilan, itu tuh biasanya udah ada wartawan yang memang ngepost di situ, yang memang tugasnya sudah ada di situ. Jadinya kita bisa belajar sama mereka agar tadi bisa melek dengan hukum kayak gitu, Ilma dan juga teman-teman.
Halo, Ilma. Ya Kak, ya Kak Adit. Jadi tipsnya ada banyak sekali ya Kak, mulai dari riset, terus kemudian sharing juga dengan wartawan, terus membaca, ada latihan, percaya diri dan berani, dan juga mau belajar. Nah, Kak Adit, untuk yang dari mau belajar ini, kita kan ibaratnya dari nol ya Kak, kita belum tahu jurnalistik apa. Nah, untuk belajar sendiri itu kita mulainya itu dari mana untuk pemula seperti itu Kak Adit? Nah, sekarang aku tanya dulu ke Ilma, belajar yang apanya dulu? Yang belajar tentang konteks perhukumannya, des hukumnya, ataukah belajar untuk jadi jurnalisnya, ataukah belajar apanya? Maaf Kak Adit, bisa diulang karena tadi putus-putus. Oke, Terima kasih. sorry. Mungkin sinyalnya kurang bagus, tapi semoga tersampaikan dengan baik ya. Oke, sekarang aku tanya ke Ilma atau ke teman-teman semua, apa titik awal belajar yang apa dulu? Belajar jadi seorang jurnalis hukum kah? Belajar jadi seorang jurnalis kah? Atau belajar percaya diri kah atau apanya? Mungkin belajar sebagai jurnalis mungkin ya. Itu bagaimana kita sebagai pemula? Oke, kalau sebagai pemula, yang paling dasar banget pasti di kampus atau di kelas juga diajarin yang namanya belajar untuk nanya dengan format 5W1H. Itu adalah dasar banget ketika teman-teman ingin menjadi jurnalis. Silahkan cari isunya apa, langsung wawancara orang terkaitnya atau orang yang benar-benar punya wewenang di situ atau di isu tersebut. Terus nanti teman-teman bisa langsung tanyakan sesuai dengan konteksnya dengan format 5W1H. Setelah itu bisa dikembangkan lagi menjadi informasi-informasi lain sebagai informasi tambahan. Nah, tadi ketika kita mau menanyakan 5W1H, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu dulu kondisi dari si narasumbernya seperti apa. Kemudian juga kita harus tahu dulu konteks nanti bakal ngobrolnya seperti apa. Tipe atau sifat sikap dari si narasumbernya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa menanyakan 5W1H dengan lugas, dengan baik, dan juga dengan lancar lah seperti itu. Karena kalau kita nggak paham dengan konteksnya, kita bakal ditanya balik sama narasumbernya. Jadi kamu nanya ini maksudnya mau gimana? Arahnya mau kemana? Gitu. Jadi mending tadi tahu dulu konteksnya apa, riset dulu sebelum nanya, tadi ya, riset dulu sebelum nanya, baca dulu sebelum nanya, baru kita bisa menyampaikan 5W1H. Meskipun nanti di lapangan juga nggak akan terlalu 5W1H sih, yang penting teman-teman sudah mendapatkan informasi yang teman-teman pengen dapatkan untuk menjadikan berita, artikel, atau tayangan, video, atau apapun segala macam. Kayak gitu. Berarti memang yang paling penting juga kita harus tahu dulu ya Kak Adit ya, background dari yang akan kita wawancara seperti itu ya Kak Adit. Betul, karena itu benar-benar penting banget. Kenapa? Oke, lanjut aja Kak Adit. Oke. Karena conference gini jadi harus saling nunggu untuk ngomong ya. Kalau langsung kan bisa saling motong pembicaraan gitu ya. Nah, karena kalau misalnya kita nggak paham dengan konteksnya, itu kan mematikan kita juga. Kayak kemarin sempet sih aku juga kecolongan untuk tidak bertanya, tidak riset dulu dengan narasumbernya. Waktu itu lagi ngebahas tentang kasusnya Rizik Syihab yang di Megamendung Bogor tentang keramaian. Mana gue tahu gitu kan, kayak pasal KUHP yang disangkakan pasal berapa, juntonya apa segala macam itu tuh karena waktu itu cuman cuman wawancara aja, nanti juga paling polisinya atau kuasa hukumnya bakal ngejelasin dengan sendirinya. Tapi ternyata enggak. Jadi ketika kuasa hukumnya ditanya tuh kayak ngejawab, Pak, kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, ketika narasumber ngejawab dengan singkat kayak gitu, kita pasti akan bingung kan mau nanya apa lagi. Nah, makanya
harus benar-benar tahu dulu konteksnya apa. Oh, ternyata Rizik Syihab disangkakan dengan kasus ini, dengan disangkakan ke pasal ini, KUHP-nya apa segala macam. Jadi ketika nanti just in case narasumbernya atau pengacaranya atau hakimnya kita tanya dengan malah ngejawab 1+1=2, nah kita nggak akan bingung lagi, oh Pak, jadi sebetulnya gini-gini ya, kenapa sih Pak harus disangkakan dengan pasal itu, bukannya pasal itu kayak gini Pak, isi pasalnya Pak, nah gitu. Jadi kita juga bisa ngasih pertanyaan tambahan yang memang untuk menggali lebih dalam lagi, bukan ngasih pertanyaan kedua. Maksudnya pertanyaan kedua itu adalah pertanyaan selanjutnya gitu. Tapi kan ketika kita wawancara ini, kita bisa mendalami jawaban dari si narasumbernya gitu. Itu wawancaranya biar jadi terlihat dua arah. Kalau kita wawancaranya cuman sesuai dengan list pertanyaan yang kita udah buat, itu kan wawancaranya jadi nggak enak gitu, malah jadi kayak ujian nasional, ujian lisan gitu kan, ditanya-tanya. Tapi kalau wawancara itu kan kita bisa menggali lagi dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Kayak sekarang mungkin Ilma atau teman-teman nanti pengen menanyakan apa yang sudah saya jawab di sini atau saya sudah sampaikan di sini kayak gitu. Oke, Kak Adit. Nah, Kak Adit, ngomong-ngomong tentang undang-undang ya, Kak Adit, karena kan kita di sini juga berbicara tentang hukum, tentang undang-undang ITE sendiri. Nah, dengan adanya undang-undang ITE sendiri, itu apakah jurnalis itu merasa kayak terbatasi gitu, Kak Adit, kebebasannya terenggut? Apakah itu berhubungan gitu tentang UU ITE sendiri, Kak Adit? Oke. In my humble opinion, sometimes gitu ya, suka ngerasa kayak terkurung gitu si kebebasan berpendapatnya. Jadi kitanya sebagai jurnalis, terutama aku gitu ya, jurnalis TV, itu jadi harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai nanti malah jadi bumerang untuk menjatuhkan si medianya tersebut gitu. Beberapa kali sempat kayak ketika di lapangan ya, nanti mau bahas apa, mau bahas ini, aduh kayaknya gue nggak akan ngangkat itu deh, misalkan dari TV X atau TV Y, aduh kayaknya gue nggak akan ngangkat itu deh, agak sensitif soalnya takut. Nah, sometimes ngerasa kayak gitu, tapi kadang-kadang juga kalau hal itu tidak disampaikan, itu nanti malah jadi beban buat diri pribadi. Kenapa sih nggak bisa disampaikan gitu? Padahal itu tuh salah satu informasi penting yang bisa jadi bahan renungan atau bahan informasi buat masyarakat. Contohnya ketika kemarin salah satu anggota DPR, Ripka Ciptaning, menyampaikan informasi tentang penolakan dia terhadap vaksin. Nah, pada saat hari H itu tuh sebetulnya kita tuh kayak nggak gitu loh Bu datanya. Gak gitu loh Bu datanya. Kita pengen ngebahas itu, tapi kayak masih, bahan kontraknya masih belum banyak nih. Sampai akhirnya tadi atau kemarin narasi TV menyampaikan rilisnya fakta-fakta di balik pernyataan dari Ripka Ciptaning. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa tahu momentumnya dulu seperti apa, baru kita bisa ngomong. Kalau misalnya Ilma tadi tanya merasa terbebani atau terkurung gak sih? Yes, kalau aku pribadi ngerasa beberapa kali juga kayak waktu demo Omnibus Law itu, sadar gak teman-teman semua di sini, semua TV yang tadinya ada breaking news tiba-tiba jadi berita biasa karena dari KPI-nya bilang ke semua televisi untuk tidak menayangkan breaking news. Akhirnya, karena udah ada keputusan dari KPI tersebut, menyangkut dengan undang-undang penyiaran, undang-undang ITE, apa segala macam, akhirnya semua TV pada saat itu tidak breaking news. Gitu. Padahal yang demo sebelumnya, yang demo KPK, yang demo kasus-kasus lainnya gitu ya, demo besar waktu itu kan juga ada demo besar Pilpres, KPK, itu kan semuanya breaking news, semua TV breaking news. Tapi kalau teman sadar kemarin pas lagi demo Omnibus Law, yang tadinya ada berita breaking news tiba-tiba berubah jadi berita biasa. Misalnya
yang tadinya breaking news pagi tiba-tiba jadi berita pagi, atau memang acaranya acara berita pagi, acara pagi gitu, yang tadinya harusnya breaking news, wah heboh gitu kan, gitu. Jadi sangat terpengaruh juga ya Kak dengan adanya UU ITE ini ya. Betul, betul. Tapi mungkin untuk hal-hal lain sangat menguntungkan. Tapi untuk hal lain juga mungkin sangat merugikan ya. Di dunia ini nggak ada yang sempurna lah, pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Cuman kalau kita berbicara masalah kebebasan pers, agak sangat sayangnya sih menurut aku ya. Berarti memang pasti ada plus minusnya ya Kak dengan Betul. adanya undang-undang ITE ini. Nah, baik mungkin dari peserta lain ada yang ditanyakan dengan Kak Adit. Mungkin bisa bertanya via apa di room chat bisa, atau mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, silakan. Ya nih. Di room chat ada yang mau bertanya katanya, Mbak. Oke, gimana? Mau dibaca sama Ilma dulu atau langsung dijawab? Gimana nih? Baik Kak, langsung Oh, dijawab, langsung dijawab tidak aja. apa-apa. Aku baca dulu. Ya, silakan ya. Di room chat ada yang nanya dari Uda Marlina Agroteknologi. Izin bertanya, apabila seorang jurnalis menyalahi kode etik demi kepentingan perusahaan, semisal seorang jurnalis diminta atasan untuk membumbui suatu berita agar berita tersebut lebih diminati oleh masyarakat dan memiliki presentasi pembaca yang tinggi, sebetulnya yang harus disalahkan dalam hal ini adalah, nah, kalau menurut aku yang harus disalahkan adalah perusahaannya. Makanya kita harus sebagai pembaca, sebagai pemirsa, kita harus benar-benar tahu media yang independen yang mana, media yang pro ke sini siapa, media yang kontra ke sini siapa, agar nantinya tidak jadi clickbait lah buat kitanya, atau malah jadi kitanya terprovokasi. Karena kan kalau misalnya kita berbicara masalah bumbu-bumbui itu kan untuk naikin rating, terus juga untuk diminati sama masyarakat. Mungkin kalau misalnya dibumbuinya memang sesuai dengan porsinya, kayak masakan, ketika dikasih bumbunya dengan enak, dengan pas, ya nggak jadi masalah. Tapi yang berlebihan lah yang jadi salah, gitu. Makanya kita harus lihat dulu medianya seperti apa, agar nantinya kita tidak terbumbui dengan masakan-masakan yang tadi, yang terlalu lebay lah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang salah dalam hal membumbui tersebut, ya pasti dari medianya. Kenapa nih medianya harus menyuruh jurnalisnya untuk membumbui itu berlebihan terutama gitu. Baik. Dari Uda Marlina, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa cukup jelas jawaban dari Kak Adit? Ya, ya nggak apa-apa. Mungkin tunggu azan dulu apa gimana Kak Adit? Sepertinya ada suara azan gitu. Iya, baik, tunggu azan dulu. Ya, ya. Dari rumah jadinya agak keras suaranya. Baik, kita tunggu azan selesai dulu ya. Sambil nunggu azan selesai, kalau yang mau nanya ya Ilma ya, boleh langsung tulis aja di room chat.
Oke, baik, sudah selesai. Nah, Kak Adit bisa dilanjut ya? Oke, Boleh. jadi ada pertanyaan lagi dari Wahyu M. Putra. Saya Wahyu Milsya Putra ingin bertanya, pertanyaan sederhana katanya. Apa perbedaan mendasar dari jurnalis dan wartawan? Terima kasih. Oke. Bisa langsung Wahyu, jawab Kak Adit. ya. Terima kasih Wahyu pertanyaannya ya. Ini mah menurut saya justru tidak ada perbedaannya karena jurnalis dan wartawan itu mencari informasi terkait dengan isu yang ingin dia ketahui. Kayak gitu. Bedanya mungkin medianya, media online, cetak, atau TV. Itu aja sih sebenarnya kalau menurut aku ya, karena ketika di lapangan, nama jurnalis dan nama wartawan itu memang akan bergabung. Wartawan dari mana? Jurnalis dari mana? Itu mah udah jadi julukan sehari-hari lah ketika kita berada di lapangan. Tapi pada intinya mah tugasnya sama, mencari berita, menyampaikan informasi, menyampaikan pembelajaran ke masyarakat atau pembaca atau pemirsa. Kayak gitu. Oke, Wahyu M. Putra, mungkin itu jawaban dari Kak Adit ya. Apa sudah puas, apa belum ini? Oh, nggak ada orangnya. Baik, ya. Terima Ya, Putra. kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Adit dan moderator. Baik, ya sama-sama. Baik Kak Adit, ada pertanyaan lagi nih dari Lutfina Rubi. Oh maaf, sebelumnya ada Nur Intan dulu, Nur Intan Komaria. Ada Nur Intan Komaria. Kak izin bertanya, hal apa saja yang harus diperhatikan untuk jurnalis pemula? Mungkin ini tadi sudah sempat saya singgung di awal tadi untuk jurnalis pemula. Atau mungkin Kak Adit mau menambahkan lagi? Atau mungkin ini Nur Intan ini baru bergabung seperti itu. Oke. Nah, buat Nur Intan Komaria, pertanyaannya apa yang harus diperhatikan untuk jadi jurnalis pemula? Yang harus jadi jurnalis pemula tadi membaca, riset, cari tahu informasinya seperti apa, berani, percaya diri, tanya langsung ke orangnya atau ke narasumbernya. Tapi tentu nanyanya dengan etika yang baik. Jangan asal gimana-gimana. Pendekatan dulu kah? Ataukah memang bisa ditanya langsung? Kondisinya seperti apa si orangnya gitu. Jadi nanti semuanya akan berjalan dengan lancar dan terutama pegang juga si pertanyaan 5W 1H-nya agar nanti ketika bikin naskah, ketika bikin beritanya, artikelnya itu semua bisa terjawab dan kitanya nggak bingung, nggak harus wawancara ulang, nggak harus nanya-nanya lagi. Semuanya udah bisa tersampaikan dengan baik. Ya, itu Nur Intan jawaban dari Kak Adit. Yang penting itu adalah membaca ya Kak Adit untuk jurnalis pemula. Halo. Ya Mas, suaranya putus-putus. Iya maaf. Baik, ada pertanyaan lagi Kak Adit dari Lutfina Rubi. Lutfina Rubi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, izin bertanya. Masih nyambung sama pertanyaan Kak Marlina tadi. Kira-kira apakah ada kriteria tertentu atau seperti konsep pembawaan jurnalis dari tiap perusahaan TV yang mungkin saja dikonstruksikan dalam membawakan beritanya? Nah, baik. Kalau kayak gini, oke, terima kasih ya Lutfina Rubi. Kalau kayak gini, kalau di TV saya sendiri, di sini kan nanyanya konsep pembawaan jurnalis. Konsep pembawaan jurnalis. Kalau di TV saya, itu jurnalis dibebaskan untuk mengeksplor semua data yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan dan memang real, ada narasumbernya, ada wawancaranya, dan sudah terkirim gambarnya ke kantor. Kenapa? Karena itu untuk making sure nanti ada salah satu divisi di kantorku yang memang untuk meng-hire itu semua, memeriksa itu semua. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh si jurnalisnya yang ada di depan layar malah jadi menyimpang atau salah mempersepsikan. Terkecuali kalau misalkan itu liputan sales. Nah, kalau liputan sales,
baru deh boleh tadi pertanyaan yang dari Marlina, terus yang Lutfina, dibumbu-bumbuin boleh. Kalau liputannya sales boleh, misalkan lagi sales tentang apa namanya makanan atau salah satu produk apa, itu boleh dibumbu-bumbuin. Karena kalau nggak dibumbu-bumbuin ketika lagi sales itu nggak akan jadi menarik. Tapi kalau misalnya udah ada di kasus hukum, di kasus apa segala macam, sebisa mungkin kitanya harus bisa berimbang, bijak, dan tidak boleh terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Gitu. Terus kalau misalkan kita wawancaranya untuk kasus-kasus yang memang memerlukan narasumber dari 2 orang atau lebih. Nah, kita harus wawancara dua-duanya. Nggak bisa kita wawancara cuma salah satu pihak doang, karena nanti jadinya beritanya tidak berimbang. Itu yang nggak boleh, kayak gitu. Ya, Mak? Mana? Baik, karena moderatornya sedang ada gangguan jaringan, saya lanjutkan. Gimana Kak Lutfina, apakah jawaban dari Kak Adit bisa diterima atau masih ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah sudah kok. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Anessa Hiramaini Mahesa. Assalamualaikum, izin bertanya, apa ada pertanyaan yang tidak boleh diajukan oleh jurnalis? Baik Kak, bisa langsung jawab pertanyaannya. Oke. Anessa, terima kasih pertanyaannya. Ini ngelihat Husa lagi makan jadi lapar juga. Oke. Apa dari Anessa pertanyaannya? Apakah ada pertanyaan yang tidak boleh diajukan oleh jurnalis? Jelas ada. Pertanyaan yang mengandung unsur sara. Atau pertanyaan yang ketika ada di situasi tertentu itu memang sangat sensitif ditanyakan. Kayak misalkan sekarang kita nanya ke korban gempa di Sulbar. Ibu gimana perasaannya? Coba teman-teman. Ditanya kayak gitu bakal kayak gimana? Ya kan? Mas, yang apa yang ditanya? Udah tahu saya lagi sedih, itu nggak lihat rumah saya hancur di belakang, anak saya meninggal, saya nggak punya apa-apa lagi, cuma pakai baju yang dipakai di badan ini. Nah, yang kayak gitu-gitu yang nggak boleh ditanyain. Kita misalnya mengandung unsur sara, tiba-tiba nanya ke, emang etnis Chinese itu gimana sih? Misalkan seperti itu kan, yang sering terjadi di kita adalah minoritas Chinese atau apa segala macam gitu ya. Itu yang nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar cari tahu atau cari pertanyaan lain deh yang sekiranya bisa tetap menggali apa yang kita ingin tahu, tapi tidak membuat si narasumbernya sakit hati atau justru nggak enak sama kita, kayak gitu. Jadi pas akan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak harus ditanyakan, tidak boleh ditanyakan. Gitu. Baik, untuk Anessa, apakah jawaban dari Kak Adit tersebut sudah bisa diterima? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Tadi sempat out dari room karena ya dengan keadaan seperti ini kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar seperti itu ya Kak Adi. Benar. Ngomong-ngomong tadi Kak Adit sempat menyebutkan clickbait ya, waktu pertanyaan siapa tadi yang pertama, clickbait. Nah, clickbait sendiri itu kan antara judul dengan isi itu biasanya tuh nggak sama gitu kan, kayak menipu seperti itu agar kita mau membacanya. Nah, apakah itu termasuk melanggar hukum Kak Adit? Apakah ada yang hukum yang mengatur tentang pembuatan judul seperti itu? Oke. Kalau Terima hukum kasih. yang mengatur Gimana?
tentang pembuatan judul memang nggak ada. Jadi nggak eksplisit tulisin judul harus sesuai dengan apa segala macam. Itu cuman memang sebaiknya sebagai seorang jurnalis atau sebagai orang yang kerja di media atau yang punya media, kurang-kurangilah yang kayak gitu karena itu sangat mengganggu dan meresahkan gitu. Orang jadi nangkapnya cuman dari judul doang. Tingkat literasi Indonesia kan tahu sendiri berada di urutan keberapa, paling bawah. Jadinya ketika orang Indonesia dikasih tulisan kayak gitu, ya udah, apalagi nanti udah masuk ke grup WhatsApp, grup bapak-bapak, klik satu untuk selamat, klik bintang untuk selamat, kayak gitu-gitu kan jadinya bahaya. Jadi sebisa mungkin nih teman-teman sebagai calon jurnalis atau calon orang yang kerja di media atau orang yang senang nulis apa segala macam, buatlah judul clickbait yang memang menarik karena pasti banyak banget tata kata, tata kalimat yang memang menarik yang sesuai dengan si isi beritanya. Makanya kita mau baca. Banyak kok berita-berita kayak gitu yang judulnya menarik, pasti baca isinya. Oh ya, sesuai dengan memang beritanya menarik. Jadi kan kita juga mau untuk baca. Biasa sih akun-akun yang akun-akun gak jelas tuh di Twitter tuh banyak banget akun-akun kayak gitu, Masya Allah. Kadang-kadang suka jadi greget sendiri, jadi curhat ya. Greget sendiri karena kita yang di lapangan, maksudnya aku di lapangan tahu kondisi sebenarnya seperti apa, siapa yang ribut apa segala macem. Terus tiba-tiba temen update status dengan cuman sebatas capture. Habis itu langsung diposting, terus dengan caption, wah, bla 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 bla. Terus kita menjelaskan, bro, sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu, gini. Mana ada buktinya, bla 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 bla. Wah, itu PR-nya susah banget sebagai seorang jurnalis. Antara kita punya informasi yang sebenarnya, tapi jadi rusak pertemanan kita gara-gara informasi yang salah gitu. Jadi sering banget bersih tegang sama teman-teman yang ada di sekitar gitu ya. Pokoknya tugas jadi seorang jurnalis itu bukan yang sebatas ingin tenar, ingin dikenal sama orang, tapi lebih dari itu bisa menyampaikan informasi yang akurat ke masyarakat. Karena sekarang udah dikuasai sama buzzer-buzzer. Nah, berarti sebenarnya clickbait itu diperbolehkan ya Kak Adit, asalkan kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang Iya, betul. Clickbait justru dibutuhkan, karena kalau judul artikelnya nggak menarik, nggak akan dibaca. Tapi memang yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dengan judul dan isi. Atau misalnya kalau teman-teman baca buku, kan kalau judul bukunya menarik, pasti teman-teman akan baca bukunya kan, kayak gitu. Dan sesuai gitu, judul buku sama isi bukunya sama. Baik, terima kasih Kak Adit sudah mencerahkan pikiran saya tentang clickbait sendiri. Nah, kemudian ada yang bertanya Kak di room chat dari Permata Ihda Faudina, Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Jadi kalau judul itu yang nentuin itu siapa? Dari sananya mungkin dari perusahaan seperti itu mungkin ya Kak Adit. Jadi siapa yang menentukan, apakah jurnalis sendiri atau dari perusahaan seperti itu? Oke. Kalau judul mah kita yang nentuin dari lapangan. Misalnya nih ya, saya kasih contoh. Bentar. Nih, kelihatan nggak? Slug, aplikasi Smile, monitoring vaksin. Nah, itu yang kita bikin judulnya. Itu nanti yang kita setorin ke ke kantor. Gitu. Jadi kita yang bikin, kita yang sesuaikan dengan sesuai yang kita temukan di lapangan, yang menariknya apa, biar nanti jadi yang namanya CG. CG itu tulisan yang ada di bawah TV. Tahu nggak sih teman-teman kalau lagi lihat TV yang lagi viral di Twitter misalnya Lesti sekarang memakai kawat gigi. Nah, yang kayak gitu-gitu itu adalah salah satu judul yang si reporternya buat. Gitu. Atau kalau di TV namanya jadi CG.
Oke, jadi yang membuat adalah reporter kemudian disetorkan ke perusahaan seperti itu ya, Kak Adit. Ya, betul. Ya. Baik, ini ada Rian Firdaus mungkin mau bertanya, bisa mikrofonnya diaktifkan. Baik, makasih ke Kak Mbak Moderator. Rian Ini Firdaus. Mas mau nanya Mas. Ya mau nanya Mas. Ini dalam UU dalam Ya, sama-sama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada ayat 2 menyatakan bahwa pers nasional tak dikenakan pensyuran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Nah, pada faktanya tadi yang Kakak bilang bahwa pada saat demo itu semua TV itu dilarang untuk melakukan breaking news. Nah, ini berarti dapat dikatakan bahwa UU tentang pers ini belum bisa belum bisa baik dalam pengimplementasiannya, Kak. Iya, Seperti itu. betul. Memang pada kenyataannya ada beberapa undang-undang, tidak hanya di undang-undang pers, tapi di undang-undang lainnya yang tidak bisa terimplementasikan dengan baik ketika ada di lapangan. Kayak gitu. Jadi apa ya, sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kan yang seperti itu memang seharusnya bisa jadi bahan pelajaran buat masyarakat. Dengan ada yang breaking news kan artinya berita yang benar-benar happening now banget, benar-benar berita yang memengaruhi banyak orang. Sriwijaya Air jatuh breaking news, itu kan memengaruhi banyak orang banget dan memiliki impact dan apa ya namanya, ya pokoknya bisa memberikan informasi yang baik lah buat masyarakat. Tapi ketika kita dibungkam dengan hal-hal seperti itu atau implementasi ketika di lapangan tidak berjalan dengan baik, ya jadi sangat disayangkan. Pada akhirnya ya udah tidak jadi breaking news, tapi kita coba untuk menyampaikan sesuatunya dengan ya seperti biasa aja, nggak jadi di kantor pun nggak jadi hektik, karena kan kalau lagi breaking news itu, kalau misalnya teman-teman main ke kantor media ketika lagi ada program breaking news, ya namanya orang tiba-tiba jadi galak-galak segalak-galaknya, sibuk sana sibuk sini segala macam, karena kan sedang berusaha untuk mengabarkan informasi yang terkini banget ke masyarakat. Tapi ketika undang-undang tersebut tidak bisa terimplementasikan dengan baik, ya apa ya, sangat-sangat disayangkan. Apakah media-media ini akan jadi media-media propaganda, ataukah jadi media-media yang manut-manut aja, atau apa segala macam kan. Jadi sangat disayangkan, karena kan kebebasan pers itu sebetulnya sudah tertuang dari undang-undang pers itu sendiri yang tadi sudah Rian sebutkan, terima kasih. Terus juga dari masa Orde Baru juga kan, itu sudah dibuka selebar-lebarnya si kebebasan untuk berpendapat, tertuang juga di dalam undang-undang dasar pembukaannya juga gitu. Jadi greget sih ya, tidak hanya undang-undang pers, tapi undang-undang lain pun memang pada kenyataannya masih ada yang belum terimplementasikan dengan baik ke masyarakat. Gitu. Baik Kak, boleh tanya lagi nggak Kak? Boleh. Ini juga sama, ada di dalam UU nomor 40 tahun 99 itu disebutkan bahwa agar mendapatkan jaminan dan kebebasan hukum, pers bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Nah, dari statement itu berarti dapat dikatakan juga bahwa lembaga pers ini merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan besar dan juga tidak bisa diganggu-gugat, seperti itu. Ya, betul. Tidak bisa diganggu-gugat karena semua media kan punya apa ya, tadi kalau yang ditanyain sama siapa tadi di atas ya, aku lupa. Nih, kayak Lutfina Ruby kan tadi konsep pembawaan jurnalis seperti apa, itu kan memang udah dari kantornya seperti ini. Kantorku menyuruh kebebasannya seperti ini, kantor yang lain membebaskan seperti ini, independensinya seperti apa. Itu memang sudah jadi apa ya namanya, semacam ideologi dari si medianya sendiri seperti apa. Karena kan kalau kita lihat juga ada beberapa media yang memang gabung sama kelompok ini, gabung sama kelompok itu, karena memang fokusnya untuk memberitakan ini, memberitakan itu, pro ke sini, pro ke situ, nah seperti itu. Itu sih balik lagi ke ideologi dari media-medianya. Makanya nggak sebisa mungkin sih, in my humble opinion, media mah memang harus independen gitu. Baik Kak, kembali lagi Kak, tadi kata Kakak kan tidak dapat diganggu gugat nih Kak.
Nah, terus kenapa yang tadi yang kakak bilang itu bahwa yang media tidak boleh menyiarkan gitu, Kak? Itu kan berarti sama saja menyelewengi dari UU ini, Kak? Iya, betul. Memang jadinya menyelewengi atau tidak menjalankan undang-undang tersebut dengan baik dan benar gitu, karena ada yang namanya organisasi si KPI ini yang menaungi semua media ini. Terus juga beberapa organisasi-organisasi jurnalistik seperti Asosiasi Jurnalis Independen AJI, terus juga banyak banget organisasi-organisasi jurnalistik yang lain juga memang sudah sangat sering menyuarakan hal tersebut tentang kebebasan pers. Cuman karena tadi sudah dibalut dengan undang-undang ITE, sudah dibalut dengan undang-undang makar, terus dibalut dengan undang-undang lainnya, jadinya agak-agak tertimbun nih si undang-undang pers yang tadinya bisa menyampaikan informasi dengan bebas. Itu sangat disayangkan. Jadi semoga bisa diperbaikilah hal-hal yang memang kurang saat ini. Balik lagi, tidak hanya di undang-undang pers, tapi di undang-undang yang lain pun yang masih bisa tidak terimplementasikan dengan baik. Semoga bisa semakin baik sih ke depannya gitu. Karena agak susah sih ketika memang pemangku kepentingannya berpihak atau memiliki kepentingan pribadi kayak gitu, Rian. Itu sih sepengalaman aku ya. Gimana, Adlin? Di jawaban dari Kak Adit, Rian, apakah ada yang ditanyakan lagi? Semoga menjawab ya, Rian. Oh, nanti kalau misalnya mau ngobrol lebih panjang lagi, iya. Boleh nanti kontak-kontakan. Mungkin bisa PC ya, Kak? Iya. Baik. Selanjutnya Kak Adit ada di room chat ini dari Andri Firmanda Ramadana dari Unisa. Saya ingin bertanya, jika suatu hari seorang jurnalis itu menemukan kesalahan dalam penulisan berita, sedangkan media tersebut telah mempublikasi atau menerbitkannya, itu bagaimana ia harus memperbaiki hal tersebut, Kak? Oke. Itu. Untuk memperbaikinya ada berbagai banyak cara. Yang pertama, kalau media online atau media cetak, kalau online sih paling gampang. Kalau online itu tinggal naikin artikel klarifikasi atau bukan klarifikasi artikel permohonan maaf atas kekeliruan dalam artikel yang sebelumnya tertulis ini seharusnya ini. Itu udah sering kalau media online. Media cetak mah ya berarti ngasih statement di cetakan berikutnya. Atau misalkan sekarang sih lebih simpel lagi, nggak usah kayak gitu, bisa permohonan maaf atau klarifikasi lewat akun media sosial. Instagram aja, karena kan Instagram yang paling sering dilihat sama netizen, atau Twitter juga boleh di sana. Terus kalau misalnya media TV, kalau media TV nanti di berita berikutnya, atau di program berikutnya, atau di segmen berikutnya, biasanya nanti presenternya akan bilang, kami memohon maaf atas adanya kekeliruan informasi dari kasus Sriwijaya Air SJ 182. Dalam berita sebelumnya kami menyebutkan nomor penerbangan tersebut adalah JT 182, padahal seharusnya adalah SJ 182. Terima kasih, kita ke informasi berikutnya. Nah, kayak gitu, salah satu trik dan caranya. Pernah sih aku juga bukan salah menyampaikan ya, malah diminta take down beritanya sama salah satu tour guide di salah satu pulau yang ada di Banten, Pulau Sangiang namanya. Waktu itu lagi liputan gempa Banten, tsunami Selat Sunda. Di sana kan lagi ikut evakuasi di Pulau Sangiang. Aku menyampaikan informasinya memang sebetul-betulnya, seada-adanya, karena itu juga udah berlandaskan wawancara dari narasumber. Tapi si tour guide-nya bilang nge-PC, tiba-tiba nemu Instagram aku, karena memang sekarang gampang ya nge-tracking orang via Instagram dari nama yang muncul. Misalkan kayak sekarang Aldina Aulia, ya tinggal dicari aja di Instagram, cari fotonya sesuai kalau namanya ada banyak, misalkan kayak gitu kan.
tiba-tiba dia nge-DM katanya, Mas, saya dari tour guide Pulau Sangiang minta tolong di take down beritanya karena kejadiannya tidak seperti itu. Bingung dong, karena kan aku wawancara sama Pol Air, terus juga wawancara sama Basarnas, memang jadinya seperti itu, terjadinya memang realnya seperti itu. Tapi si tour guide dari Pulau Sangiang ini bilang kejadiannya nggak kayak gitu kok Mas, gitu kan. Terus saya tanya lagi kan, karena untuk memastikan alasan di take down-nya kenapa? Karena sebetulnya takutnya nanti terjadi penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Sangiang gitu. Padahal kan sebetulnya ya insya Allah nggak akan turun sih, yang namanya pariwisata mah akan terus naik. Cuman kan memang lihat situasinya dulu. Kalau lagi tsunami, ya siapa yang mau datang pas lagi tsunami gitu kan, meskipun air udah surut ya siapa yang mau datang dulu gitu kan, sampai benar-benar kondisinya aman, baru bisa datang lagi ke Pulau Sangiang atau ke destinasi-destinasi wisata lain. Akhirnya setelah dikasih tahu kayak gitu, oh iya berarti saya yang salah, bukan Mas yang salah. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kayak gitu. Banyak sih cara untuk mengklarifikasi atau merepublikasi si berita yang keliru. Meskipun sekarang kan gampang banget ya, tinggal cekrek, capture, upload aja kan, terus nanti di Twitter dihujat, wow, menit.com, beritanya kayak gini. Padahal setelahnya itu udah ada berita pembandingnya atau berita klarifikasinya, kayak gitu. Adit, Andri Firmanda, semoga menjawab ya. Baik, selanjutnya Kak Adit, ini mungkin berhubungan dengan tadi tips dari Kak Adit yang tentang sebagai jurnalis itu harus percaya diri dan juga berani. Nah, itu boleh minta tips dan sarannya dari Monica Novi Anggraini. Jadi saat berbicara di depan umum itu agar bisa lancar, tidak gugup dan mudah dimengerti, serta suasananya itu tidak membosankan. Itu bagaimana Kak? Terima kasih. Tipsnya tadi ya simpel banget, kuasai materinya. Kuasai materinya, latihan, pahami audiensnya seperti apa. Jadi nanti bicaranya nggak akan gugup atau lancar. Meskipun sometimes, kadang-kadang masih suka ada tapi sebisa mungkin itu jangan sering. Ini oke. Jangan sering, karena kalau jadi kebanyakan itu tuh it's really annoying gitu, sangat-sangat mengganggu. Jadi sebisa mungkin kuasai materinya, terus pahami konteksnya seperti apa, pasti nanti insya Allah kok akan lancar. Dan memang tantangannya adalah kalau berbicara di depan umum kan kita bisa melihat langsung orangnya ya. Kalau deg-degannya oh ya udah karena orangnya ada di depan kita. Tapi ketika jadi jurnalis TV, orangnya nggak ada di depan kita, tapi satu dunia nonton kita lewat mata kamera. Itu yang lebih deg-degan lagi. Karena aduh parah banget. Ada salah ngomong, ada apa segala macam, langsung digoreng sama netizen. Mau itu jadi bahan yang lucu, mau itu jadi bahan yang dihujat, mau jadi bahan apapun pasti nanti akan digoreng sama netizen. Karena lewat satu mata kamera jutaan orang ngeliat. Makanya kita harus paham dulu. Tadi kalau kita balik lagi sama konteks tema di bidang hukum, yang pasti kita harus tahu dulu bahasa-bahasa hukumnya seperti apa. Agar nanti menyampaikannya juga benar gitu. Ya, jadi itu jawaban dari Kak Adit. Untuk Monica Novi Anggraini semoga menjawab atas pertanyaannya. Nah, Kak Adit mungkin karena ini waktunya juga sudah 20.05 di jam saya. Dan ini sangat seru sekali sampai saya tidak mau mengakhiri sebenarnya Kak Adit. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Adit ya. Dari Putra Samhedi. Jadi malah menurut kakak sebagai jurnalis kita lebih baik mengangkat fakta penting yang kurang menarik atau mengangkat berita yang tidak penting tapi terindikasi bisa viral? Terima kasih. Oke, kalau menurut saya mendingan mengangkat berita yang fakta tapi tidak menarik. Karena sejatinya adalah menyampaikan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Daripada hanya sekedar biar viral gitu, enggak, tapi
apa yang kita bisa dapetin dari viral itu, sedangkan berita viralnya juga nggak penting-penting amat. Kayak ya gitu, kayak Lesti menggunakan behel buat apa gitu, itu tuh kayak buat apa sih kayak gitu-gitu. Lesti pakai behel, terus Bertan Peto sudah mulai menyukai lawan jenis. Ya memang usia-usia gitu memang lagi demennya pacaran gitu. Jadi buat apa? Fungsi dan manfaatnya buat kita apa? Kalau misalnya kita memberitakan misalkan Aldina seorang anak bla 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 menjadi pembicara di PBB, itu yang bagus. Gak penting kan kata orang-orang, apa sih cuma pembicara di PBB atau pembicara di organisasi apa segala macam. Tapi kan justru itu yang paling penting, karena oh iya bisa menginspirasi. Faktanya memang dia seorang anak gembala misalkan, tapi dengan kegigihan untuk belajar dia bisa jadi seorang pembicara di PBB. Itu yang lebih penting daripada sekedar Bertan Peto sudah menyukai lawan jenis. Itu tuh gak penting banget sih menurut aku ya. Jadi pengen ketawa gitu sih. Ya kan, jadi kadang memang berita-berita yang seperti itu biasanya yang malah disukai Kak gitu. Untuk masyarakat Indonesia kayak gitu, apalagi ABG gitu kan Kak. Iya. Ini aku mau jawab satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Oh iya boleh silakan. Soalnya ini menarik nih dari Marlina lagi. Mau bertanya Kak, kalau saya amati media di Indonesia itu seringkali saat ada berita yang sedang booming pasti cenderung mengulik masalah pribadi seseorang yang sedang diberitakan tersebut, seperti kekayaan yang dimiliki, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Apakah hal tersebut tidak menyalahi kode etik jurnalistik karena mengulik masalah pribadi narasumber? Bagaimana pendapat Kakak? Nah, gini, ketika kita lagi ngeliput sesuatu, ada yang namanya sidebar. Sidebar itu adalah untuk berita pendukung untuk ke berita inti. Kalau kita lagi ngebahas tentang kasus korupsi, ya pasti akan sidebar-nya ke kekayaan, keseharian dia kayak gimana, dan apa segala macam. Itu penting banget, karena untuk menunjang data. Bisa jadi nanti ternyata polisi belum tahu data itu, tapi media udah tahu. Atau misalkan belum terkabarkan, misalnya kayak kemarin korban Sriwijaya SJ 182, orang nggak akan pernah tahu status dia seorang yang alim ataukah seorang yang apa segala macam, karena kalau nggak ada berita sidebar tadi. Makanya penting banget teman-teman mencari berita-berita sidebar yang menunjang berita utama agar nantinya si datanya lebih kaya lagi, tidak hanya terfokus ke satu gitu. Karena bisa jadi dari berita-berita yang mungkin sebetulnya nggak penting, tapi ternyata itu tuh jadi data pendukung gitu. Kalau misalnya di sini tertulisnya masalah pribadi yang tidak nyambung, ya memang itu masalah. Tapi yang benar adalah ketika kita bisa menggali data lain dari berita-berita yang disebut sidebar. Gitu. Sering kok kayak gitu. Karena penting kalau misalnya kita cuma fokusnya ke pesawatnya aja, tapi nggak fokus ke penumpangnya, terus gimana? Alamat keluarganya di mana? Kan kita harus tahu dari berita-berita sidebar kayak gitu. Itu aja sih. Ya dari siapa tadi? Banyak sekali. Dia sangat antusias sepertinya Kak Adit. Oke, baik, karena waktunya juga sudah 20.10 gitu. Ini sangat seru sekali. Sebenarnya saya juga nggak mau mengakhiri juga. Tapi ya bagaimana lagi, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mungkin besok-besok atau kapan-kapan nanti kita adain ya. Nah, untuk peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi. Persyaratan untuk sertifikat seperti itu. Nah,
Jadi sebelum saya mengakhiri ini, kita akan ada sesi foto bersama, foto online. Jadi Siap. dimohon untuk mengaktifkan tangan. Jadi untuk peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar bisa di-capture nanti oleh panitia kami. Absen, untuk absennya sudah dikirim di room chat ya. Baik, mungkin bisa bergaya dulu, biar yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini terlihat semua. Aduh. Ada yang tangannya gini. Ada yang ganteng-ganteng juga. Baik, kita mulai ya. Panitia tolong dipersiapkan. Oke, kita mulai. Saya hitung. Berdaya 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Bergaya boleh bergaya bebas. Oke, kita mulai. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Suaranya terdengar. Dan waktu diberi kesibukannya untuk berbagi ilmu bersama kami. Sangat banyak sekali ilmu yang bisa diambil kali ini ya Kak Adit. Saya juga yang sebelumnya tidak tahu, akhirnya tahu. Semoga teman-teman juga demikian bisa mengambil manfaat dari webinar malam hari ini. Amin, amin. Senang juga bisa ngobrol sama teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Tetap terapkan 3M, protokol kesehatannya jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Dan satu lagi, menjaga imun agar tetap sehat. Insya Allah kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Dan jangan lupa divaksin ya. Ya. Tapi belum dapat belum dapat waktu buat vaksin. Karena yang pertama kan tenaga kesehatan dulu ya Kak Adi. Baik, terima kasih juga saya ucapkan untuk para peserta webinar malam hari ini yang sudah sangat antusias sekali. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya juga sangat banyak. Terima kasih banyak. Nah, saya sebagai moderator pada malam hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan semoga ilmunya yang diberikan ke Adit bermanfaat untuk kita semua. Baik, wabillahi taufik walhidayah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adit. Terima kasih banyak Kak Adit.